Ayo belajar bersama Miss Kiki. Jadi jangan lupa like, pencet tombol subscribe, komen, dan juga pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Semangat pagi! Kali ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras dan segitiga istimewa. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya mengenai teorema Pythagoras, jangan lupa ditonton ya. Triple Pythagoras. Triple artinya 3, yang berarti ada 3 bilangan istimewa yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, yaitu bilangan 3, 4, dan juga 5. Nah, bilangan 3, 4, 5 ini bila kita kaitkan ke dalam segitiga siku-siku, maka akan seperti ini. Angka 5 untuk sisi miring atau sisi terpanjang, dan angka 3 juga angka 4 merupakan sisi-sisi penyikunya. Selain kelompok angka 3, 4, dan juga 5, masih banyak angka lainnya yang memenuhi syarat triple Pythagoras yang telah diujikan kebenarannya. Nah, di sini Miss Kiki hanya menampilkan 6 kelompok angka triple Pythagoras. Tujuannya dari triple Pythagoras adalah bila kita mengetahui besar nilai dua sisi, maka kita langsung bisa menentukan besar sisi lainnya bila sisi-sisi tersebut merupakan triple Pythagoras. Dalam deret triple Pythagoras, sisi miring adalah sisi terpanjang, sehingga nilainya selalu yang paling besar. Sebagai contoh, deret 8, 15, dan juga 17. Maka sisi miring berada pada nilai 17 dan sisi penyiku adalah pada nilai 8 dan juga 15. Triple Pythagoras juga berlaku untuk kelipatannya. Misalnya angka 3, 4, dan juga 5, bila sisi-sisinya kita kalikan dengan 3, maka besarnya akan menjadi 9, 12, dan juga 15. Atau bila dikalikan dengan 5 akan menjadi 15, 20, dan 25. Seperti pada contoh soal pembahasan sebelumnya, diketahui panjang sisi miring yaitu 15 cm dan sisi penyiku 9 cm. Berdasarkan hasil penyelesaian, kita peroleh bahwa sisi penyiku yang dicari adalah sebesar 12 cm. Nah, soal ini juga dapat kita selesaikan menggunakan triple Pythagoras. Kalau teman-teman perhatikan, angka 9 adalah angka yang habis dibagi dengan 3, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu angka 15 adalah angka yang habis dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka sisi X yang dicari adalah, kita bisa langsung mengalihkan angka 4 dan juga angka 3, sehingga X sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Jadi, inilah fungsi dari triple Pythagoras. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan juga segitiga lancip. Kita lihat yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti yang telah kita bahas sebelumnya, merupakan segitiga di mana salah satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Dan bila dikaitkan dengan teorema Pythagoras, persamaannya akan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan syarat bahwa C adalah sisi miring. Selanjutnya adalah segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satu sudutnya akan membentuk sudut dengan besar antara 90 derajat hingga 180 derajat. Bila kita kaitkan dengan teorema Pythagoras, maka nilai C kuadratnya akan lebih besar dibandingkan nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya segitiga lancip. Segitiga lancip merupakan segitiga di mana setiap sudutnya akan membentuk sudut sebesar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Bila kita kaitkan dengan teorema Pythagoras, maka nilai dari C kuadrat akan lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat.
Agar kita lebih memahami tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Tentukanlah jenis segitiga tersebut berdasarkan besar sudut. Diketahui sisi segitiga siku-siku yaitu 5, 8, dan juga 10 cm. Ini berarti sisi miringnya yaitu C sama dengan 10 cm yang merupakan sisi terpanjang. Selanjutnya sisi penyiku A sama dengan 5 cm dan sisi penyiku B sama dengan 8 cm. Bila kita masukkan ke dalam persamaan teorema Pythagoras, maka akan menjadi 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 100 sama dengan 25 ditambah 64. 100 sama dengan 89. Di sini kita lihat bahwa nilai pada sisi kiri dan sisi kanan berbeda, yaitu 100 tidak sama dengan 89. Melainkan nilai 100 lebih besar daripada 89. Ini berarti nilai C kuadrat lebih besar daripada nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga segitiga ini dapat kita golongkan ke dalam segitiga tumpul. Diketahui sisi segitiga yaitu 15, 10, dan juga 17 cm. Berarti nilai sisi miring atau sisi terpanjang yaitu C sama dengan 17 cm. Nilai untuk sisi penyiku A sama dengan 15 cm dan sisi penyiku B sama dengan 10 cm. Kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras, maka persamaannya akan menjadi 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 289 sama dengan 225 ditambah 100. 289 sama dengan 325. Nilai C kuadrat yaitu 289 lebih kecil dari nilai A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 325. Maka segitiga ini kita golongkan ke dalam segitiga lancip. Terima kasih bagi teman-teman yang telah merequest materi ini dan juga terima kasih bagi kita semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat teman-teman.